Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan kali ini kita masih bersama aplikasi Sikbum Go. Sekarang kami juga menyediakan yang versi offline ya. Jadi buat teman-teman yang mau versi offline, silahkan daftar juga ya melalui link di deskripsi atau di profil bio ya. Di situ ada link, nanti silahkan teman-teman daftar, pilih paketnya ya untuk mendapatkan yang versi offline atau yang online. Nah, ini dia ya, aplikasi laporan keuangan BUMDes. Jadi semuanya serba otomatis. Buat teman-teman yang kesulitan untuk membuat laporan keuangan secara instan, aplikasi ini sudah menyediakan ya semua laporan yang dibutuhkan oleh BUMDes ya. Karena aplikasi ini sudah sangat lengkap. Nah, ini dia tampilan awal kalau teman-teman memilih yang versi online akan mendapatkan website resmi seperti ini ya. Website resmi seperti ini. Di sini ada beberapa menu di websitenya, ada berita ya untuk teman-teman mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang ada di BUMDes teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan isinya. Lalu di sini ada katalog ya. Katalog ini adalah daftar produk yang BUMDes teman-teman jual. Jadi masyarakat sekitar bisa membeli secara online melalui website BUMDes teman-teman. Nah, seperti itu. Di sini ada menu juga profil ya. Nah, ini adalah profil BUMDes ya, dari sejarah singkat hingga visi misi ada di sini. Ini juga untuk kebutuhan publikasi kepada masyarakat ya, bahwa BUMDes ya berjalan. Nah, seperti itu. Sini ada kontak. Oke. Jadi buat teman-teman nanti silahkan daftarkan BUMDesnya melalui link yang ada di deskripsi atau link di bio ya. Sekarang kita akan coba untuk login ya, seperti ini login. Kalau teman-teman sudah memiliki akun silahkan login. Ini saya peragakan versi online-nya ya. Tapi untuk versi offline-nya sama persis dengan aplikasi online ini ya. Hanya saja dia offline, yang ini online, membutuhkan domain dan server. Oke. Sekarang kita sudah berada di halaman dashboard aplikasi Sikbum Go. Nah, di halaman ini ya, teman-teman bisa melihat logo BUMDes teman-teman, lalu ada nama BUMDesnya, ada nama desa, lalu di sini ada total aktiva, di sini juga ada total pasiva ya. Ada penyertaan modal, lalu ada laba rugi, dan di sini juga ada grafik ya yang sangat jelas. Jadi teman-teman bisa melihat ya pendapatan atau biaya secara real time ya dari grafik yang ada di sini. Di sini juga bisa kita filter. Misalnya kita tidak ingin melihat pendapatan ya, atau kita hanya ingin melihat biaya ya. Nah, ini bisa difilter seperti ini. Oke. Di sebelah sini ada struktur pengurus yang teman-teman perhatikan dari tadi. Dia bergonta-ganti seperti ini, sangat indah sekali ya. Lalu di bawahnya ada sebuah bar ya, sebuah palet ya. Ini adalah untuk pemberitahuan notifikasi, untuk ada tugas dan pengingat di sini ya. Jika stok menipis nanti akan tampil di sini ya, stok barang ini tinggal sekian seperti itu, atau ada hutang yang perlu dilunasi. Nah, seperti itu ya. Atau ada simpan pinjam ya, atau ada pinjaman yang berapa hari lagi harus membayar seperti itu. Nah, di sini nanti akan tampil di sini. Oke.
Ini halaman untuk admin BUMDes ya. Selanjutnya di sini ada kasir pos. Nah, kasir pos ini terintegrasi dengan website teman-teman. Jadi kalau masyarakat tadi membeli secara online, nanti di menu kasir pos ini ya ada keranjang belanja, ini ada notifikasinya ya. Ada 2 yang pesan secara online. Kita bisa klik. Nah, ini dia ya. Jadi kita bisa menindaklanjuti ya, membatalkan atau kita bisa mensetujui. Nah, di sini seperti ini halamannya ya. Teman-teman juga bisa menghubunginya melalui WhatsApp ya, mengkonfirmasi bahwa barang atau produk yang dipesan sudah siap diambil atau siap diantarkan. Nah, seperti itu ya. Dan jangan lupa teman-teman ya untuk memilih ya akun masuk ya, akun debitnya ya untuk pembelanjaan ini ya. Kalau dia melalui transfer berarti dia masuk ke bank, tapi kalau cash dia membeli cash secara cash ya masuknya ke kas. Setelah itu konfirmasi pesanan. Oke, setelah ini apa yang terjadi? Sudah terbuat jurnal secara otomatis. Ini ya. Sudah terbuat jurnal secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi ya untuk menginputkan jurnal satu persatu, karena kita hanya modal klik klik klik, jurnal sudah terbuat ya. Ini ada 4 jurnal secara otomatis dibuat dari transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tadi. Kita hanya mengkonfirmasi. Nah, seperti itu. Di sini juga disediakan kok untuk teman-teman menginputkan secara manual jurnalnya ya. Jika ada kebutuhan penginputan manual, di sini sudah disediakan ya. Lalu di sini ada menu pembelian barang, stok barang, inventaris, saldo awal ya. Ada simpan pinjam. Nah, kalau unit usaha teman-teman menangani simpan pinjam ini cocok ya. Cocok sekali ya. Ini juga sepertinya cocok ya untuk Kopdes ya, Koperasi Desa Merah Putih ya. Boleh juga di komen-komen, di kritik-kritik atau dikasih saran-saran di kolom komentar tentang aplikasi ini ya. Saya rasa ini cocok ya untuk aplikasi Kopdes ya, Koperasi Desa Merah Putih ya. Di sini karena sini udah lengkap semua. Dari simpan pinjam, ada tuh utang piutang ya. Setelah itu ada laporannya juga sangat lengkap ya. Ada anggaran versus realisasi, ada laba rugi, posisi keuangan, lalu perubahan modal, arus kas, neraca saldo, buku besar, buku kas harian, neraca lajur ya. Setelah itu ada rasio keuangan, laba rugi konsolidasi per unit, kinerja ketahanan pangan, lalu ada catatan atas laporan keuangan, CALK ya, ada generator LPJ. Nah, kalau teman-teman ingin membuat laporan akhir tahun ya, laporan pertanggungjawaban, teman-teman cukup klik lalu isi naratifnya ya, disesuaikan naratifnya, visi misi ya, kata pengantar. Setelah itu klik simpan. Setelah disimpan lalu klik generate, maka akan otomatis ya membuat laporan pertanggungjawabannya. Tuh sudah otomatis. Bagaimana ya, sangat mudah sekali aplikasinya untuk digunakan. Jadi teman-teman nggak perlu paham-paham banget akuntansi ya, karena di sini sudah dirancang secara khusus untuk serba otomatis. Nah, setelah itu ya, tadi ada generate LPJ ya, generator LPJ. Yang selanjutnya ada rekonsiliasi bank ya. Nah, ini adalah untuk teman-teman ya mencocokkan dari saldo akhir rekening koran dengan
yang ada di aplikasi SIG-BUMDes Go ini. Misalkan di aplikasi SIG-BUMDes ini ya terdapat selisih, nanti teman-teman bisa buat penyesuaian. Nah, seperti itu ya. Biasanya kan kita jarang sekali menginputkan admin bank atau jasa giro seperti itu. Nanti di sini bisa kita penyesuaian. Selanjutnya, di sini ada proses periodik. Nah, ini untuk jurnal penyesuaian otomatis ya. Nanti teman-teman pilih bulannya, lalu tahunnya, jalankan proses, dia akan otomatis menjalankan jurnal penyesuaian secara otomatis. Selanjutnya ada manajemen anggaran. Nah, ini buat teman-teman yang mau membuat anggaran di tahun berikutnya, ini sudah bisa banget ya. Teman-teman inputkan nanti misalkan di tahun 2024 ya, atau di tahun 2025 pendapatan targetnya berapa, kan di sini ya anggarannya berapa, jumlah anggarannya nanti akan mengacu di laporan anggaran versus realisasi. Jadi selisihnya berapa nih anggaran dari anggaran yang kita buat hingga realisasinya. Misalkan ada yang melebihi anggaran, nanti kita bisa membenahinya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada perhitungan sisa hasil usaha. Nah, di sini ya, laba bersih tahunan sudah secara otomatis di sini ya. Jadi tugas teman-teman hanya cukup membuat alokasinya ya. Misalkan PADES. Presentasi untuk PADES itu berapa persen nih? Lalu klik tambah. Selanjutnya dana sosial. Presentasinya berapa persen? Tambah hingga totalnya menjadi 100%. Setelah semuanya 100% ya, lalu teman-teman cukup klik hitung, akan secara otomatis ya menghitung sisa hasil usaha ya, dan membaginya ke setiap alokasi yang teman-teman buat tadi. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada lumbung pangan ya. Nah, di sini untuk menu lumbung pangan ini hanya untuk ya mencatat komoditas dari pangan di desa teman-teman ya. Jadi kita nanti bisa mengetahui misalkan gabah di desa teman-teman tuh saat ini hanya ada 80 ton, misal seperti itu ya. Nah, di sini ada datanya semua. Oke, yang selanjutnya ada menu administrasi. Di sini ada cetak kwitansi. Nanti teman-teman bisa menginputkan nomor kwitansi ya, tapi dengan catatan ya, tidak boleh menggunakan slash ya atau garis miring ya. Gunakan strip atau angka ya, huruf boleh, tapi jangan menggunakan garis miring ya. Itu akan forbidden karena saya setting ini biar hanya untuk nomor kwitansi ya, bukan nomor surat. Nah, biasanya memakai garis miring itu nomor surat ya. Ini untuk pemberitahuan ke teman-teman semua karena banyak banget yang komentar, wah cetak kwitansinya error katanya. Padahal itu karena dia menginputkan nomor surat bukan nomor kwitansi ya teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini ada berita acara aset. Jadi teman-teman cukup menginputkan nama yang menyerahkan, jabatannya apa, lalu pihak keduanya siapa yang akan diserahkan asetnya, lalu deskripsi aset yang diserahkan. Setelah itu buat dan cetak dokumennya. Oke, selanjutnya ada berita acara penyertaan modal. Ini juga sama, cara menginputnya hanya inputkan nama pihak pertamanya yang penyerta modal, biasanya kepala desa ya atau pemerintah desa. Setelah itu ada pihak kedua, penerima modal. Biasanya direktur ya.
Di sini nama direktur, jabatannya direktur. Ketikkan jumlahnya, penyertaan modalnya berapa. Setelah itu simpan dan cetak dokumen. Oke, yang selanjutnya ada perhitungan gaji. Nah, di perhitungan gaji ini teman-teman nih ya, boleh pilih ya, pilih periodenya terlebih dahulu ya, dan tahunnya ya. Setelah itu buat periode. Nah, setelah itu nanti akan ada daftar-daftar pengurus yang akan digaji ya. Periode misalkan November, tanggal gajinya berapa, total gajinya berapa, statusnya, lalu ada aksi. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada dokumen legalitas. Nah, di dokumen legalitas ini teman-teman bisa mengupload ya untuk sebagai arsip ya, misalkan perdes ya. Nanti teman-teman pilih filenya, boleh PDF atau JPEG atau PNG ya. Nanti teman-teman upload di sini. Begitu juga di sini ada ADART, SK pengurus, sertifikat badan hukum dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa upload di sini untuk sebagai arsip. Oke, yang selanjutnya ada penawaran dan kontrak. Ini adalah menu dari kami ya. Untuk teman-teman mempertanggungjawabkan aplikasi ini terhadap BUMDes teman-teman. Karena aplikasi ini menggunakan biaya BUMDes ya. Jadi teman-teman nanti boleh cetak surat penawaran, lalu boleh juga cetak kontrak ya, layanannya seperti itu kalau teman-teman menggunakan aplikasi online. Oke, selanjutnya ada manajemen website. Di sini ada berita dan artikel ya. Jadi buat teman-teman bisa nanti tulis artikel baru ya, ketikkan judul lalu pilih gambar utamanya. Setelah itu nanti boleh teman-teman ketikkan artikelnya. Jika teman-teman ingin menambahkan foto di dalam konten ini, nanti teman-teman cari fotonya di folder lalu drag and drop ke halaman kontennya ini ya. Setelah itu boleh teman-teman pilih publish atau draft. Nah, seperti itu. Lalu klik simpan artikel. Oke. Selanjutnya ada pengaturan. Nah, ini yang paling penting ya. Buat teman-teman yang baru daftar ya, seharusnya ini penting banget. Lengkapi semua dulu yang ada di pengaturan ini. Seperti profil. Lengkapi profilnya ya. Lalu daftar akun COA ini memang sudah ada ya. Jadi nanti buat teman-teman yang mau menambah akun boleh, tapi dengan catatan ya, teman-teman paham ya, dari saldo normalnya debit atau kredit, lalu ada kelompok laporan, ada neraca atau laba rugi. Teman-teman harus hafal ya, harus paham itu baru bisa menambahkan. Dan juga misalkan teman-teman ingin menambahkan kas, di sini ada kode 1-1110 ya. Jadi teman-teman untuk menambahkan di kas berikutnya harus 1-111. Jadi 11 ya. Akhirannya 11. Oke. Ini batasnya sampai dengan 19 karena 20-nya sudah digunakan oleh bank. Oke. Selanjutnya begitu. Ya, ini awalnya 20, bisa teman-teman 21 sampai dengan 30 karena 30 nanti sudah ada di akun lainnya ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini ada tarif pajak. Nah, buat tarif pajak ini teman-teman bisa sesuaikan juga ya. Di sini nama pajaknya misalkan PPN. Persentasenya berapa nih di sini? Ya, sesuaikan dengan peraturannya.
Misalnya PPN 11%. Nah, ketikkan saja PPN 11% ya, 11 gitu ya. Lalu ini adalah akun utang apa nih? PPN masukkan kah atau apa yang PPN keluar? Nanti teman-teman pilih. Oke, seperti itu. Selanjutnya manajemen pengguna. Nah, di sini buat teman-teman untuk menambahkan pengguna baru ya. Jadi, agar aplikasi ini bisa dikerjakan bersama, jadi teman-teman boleh nih menambahkan akun baru, nama, email baru, password baru ya. Dan perannya nih sebagai admin atau kasir. Kalau dia kasir hanya mengakses kasir pos saja. Oke. Selanjutnya unit usaha. Ini paling penting ya buat teman-teman. Harus inputkan unit usaha terlebih dahulu. Setelah pengaturan-pengaturan ini ya, unit usahanya ketikkan di sini, lalu deskripsinya. Jika unit usaha itu didanai oleh ketahanan pangan, boleh teman-teman checklist ini ya. Ini ada jadikan unit usaha ketahanan pangan. Nanti teman-teman silahkan checklist ini untuk menjadikan unit usaha ini. Unit usaha yang teman-teman baru input adalah ketahanan pangan. Selanjutnya bisa tambah ya. Oke, lalu ada periode akuntansi. Di sini sediakan per bulan untuk tutup bukunya. Ya, ini juga perlu hati-hati teman-teman ya. Karena setelah ditutup periode, semua transaksi yang di bulan Januari ya tahun 2025 ini tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus ya, semuanya sudah tertutup. Oke. Yang selanjutnya ada master jabatan. Nah, di sini ya teman-teman inputkan jabatannya, misalkan Anda bendahara, direktur, ketua unit, penasehat, pengawas, sekretaris, beserta gaji kalau ada ya, dan tunjangannya. Ya, ini sebelum teman-teman input, teman-teman tidak akan bisa menginput struktur pengurus karena drop down dari jabatan ini nih pasti akan kosong. Nah, seperti itu ya. Ini untuk menu struktur kepengurusan. Nanti teman-teman pilih nama lengkap, NIP jika ada, pilih jabatannya, alamat ya, lalu nomor handphone. Nah, di sini ya, teman-teman harus pastikan kalau dia penasehat, jabatannya penasehat, di sini kelompoknya penasehat ya, kategorinya penasehat. Setelah itu di sini ada umpamanya bendahara, ya kategorinya pelaksana operasional ya. Kalau di sini kita pilih ketua unit, nah ini kita pilih ketua unit usaha, akan muncul satu kolom lagi untuk memilih ya dia sebagai unit usaha apa. Ini yang kita inputkan di unit usaha ini. Oke, seperti itu. Satu, klik tambah. Nah, di sini ada backup dan restore ya. Ini untuk buat mengunduh ya hasil backup, dan ini untuk mengupload hasil backupan. Setelah itu ada bantuan ya. Di bantuan ini ada banyak sekali menu, misalkan teman-teman ingin mempelajari input jurnal umum ya. Di sini ada langkah-langkahnya. Ini untuk input jurnal secara manual ya. Ada cara-caranya, ada contohnya. Jadi teman-teman baca-baca juga ya untuk menu bantuan. Di sini ada kasir pos ya. Seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau silahkan aplikasinya ya. Ini sudah lengkap sekali. Sudah menunjang kebutuhan teman-teman untuk membuat laporan keuangan desa sekaligus publikasi ya hasil kinerja teman-teman ya di halaman depan ya, halaman websitenya. Nah, ini ya halaman websitenya. Nanti teman-teman boleh share artikelnya ya, seperti ini, share ke masyarakat. Misalkan teman-teman
mengadakan kegiatan-kegiatan apa, nanti dibuat artikelnya, bisa di-share seperti itu. Lalu ada katalog. Nanti teman-teman sosialisasi kepada masyarakat ya. Atau teman-teman nanti menyediakan pengantaran barang. Jadi masyarakat cukup di rumah aja belanja ya. Nanti teman-teman setelah konfirmasi, kan tadi ada konfirmasi WhatsApp ya. Konfirmasi WhatsApp ya, di menu kasir pos tadi ada konfirmasi di sini. Kalau kita klik, dia akan otomatis menghubungi WhatsApp ini ya. Nah, bisa teman-teman tanyakan mau COD atau diantar di tempat ya. Nah, bisa konfirmasi melalui WhatsApp. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk aplikasi SIG BUMDes Go. Oke ya, sekali lagi saya umumkan ke teman-teman bahwa sekarang sudah tersedia ya aplikasi offline-nya. Tapi ini sistemnya order ya teman-teman. Jadi nggak bisa buru-buru langsung jadi, karena basic untuk merubah dari online ke offline ya butuh waktu lah. Tapi nggak bakal lama, mungkin maksimal 3 hari ya untuk mengkonfigurasi dari online ke offline agar berjalan normal di laptop teman-teman ya. Karena nanti teman-teman akan mendapatkan ya SSD ya, bukan hard disk. Kita akan berikan SSD ya. Mungkin nanti 128 GB gitu ya SSD-nya untuk menunjang ya kelancaran dari aplikasinya. Karena sudah saya coba menggunakan flash disk biasa itu sangat berat sekali. Pasti teman-teman akan merasa bosen untuk membukanya. Jadi setelah semua yang saya pilih dari flash disk, lalu ada hard disk dan juga SSD. Nah, SSD ini sudah sangat cepat sekali ya. Sudah mantap lah. Ya memang harganya memang cukup mahal, di kisaran 350 ribuan untuk SSD, tapi kita untuk jangka panjang ya, daripada menggunakan flash disk sudah lemot, nggak lama rusak. Jadi kita memutuskan untuk menggunakan SSD. Jika teman-teman ingin memesan yang versi offline-nya, silahkan langsung saja daftarkan dan pilih ya menu yang versi offline-nya. Setelah melakukan transaksinya, konfirmasi kepada kami akan langsung kerjakan dan kami kirim SSD-nya ke alamat teman-teman semua. Oke ya, seperti itu. Mungkin sampai di sini saja dari demo aplikasi kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Sinar Jaya Digital Solusi. Semoga selalu memberikan solusi untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.